Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kembali lagi bersama Ibu Siti Nawangsih Rohana Barit. Kalian akan belajar bahasa Inggris. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang text recount, ya. Oke. Text recount adalah salah satu materi yang ada di kelas 8 dan ini menjadi salah satu materi dalam ujian sekolah nanti. Ya, karena kehendak Allah kita tidak jadi ujian nasional karena ada penyebaran coronavirus yang sangat mengganggu keberadaan kita semuanya. Jadi demi kesehatan kita, demi keamanan dan keselamatan kita, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membatalkan ujian nasional. Baik anak-anak, text recount ini di kompetensi dasarnya, kompetensi dasar pengetahuan berbunyi seperti ini. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount, baik lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek, dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, jadi diharapkan setelah mempelajari ini kalian nanti bisa membandingkan beberapa text recount. Ya, bandingkan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Sedangkan pada kompetensi keterampilan, text recount ini diharapkan kalian nanti dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan text recount, lisan dan tulis. Oke. Kemudian, kalian diharapkan juga dapat menyusun text recount lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau. Itu ya, kompetensi dasar di sini adalah kemampuan minimal yang harus kalian bisa capai setelah belajar materi ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan text recount. What, ya? Text recount ini merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi dan atau menghibur pembaca yang membaca tulisan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa recount text adalah sebuah teks bacaan yang berisi tentang cerita atau runtutan sebuah kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Dengan kata lain, recount text juga bisa dikatakan bahwa teks ini adalah sejenis teks cerita. Namun, recount text diambil dari pengalaman yang terjadi pada masa lampau dan sebelumnya sudah pernah dialami. Macam-macam recount text. Ada 3 jenis recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah recount text yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, factual recount. Factual recount adalah recount text yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan ataupun laporan kepolisian. Yang ketiga adalah imaginative. Imaginative adalah sejenis recount text yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif
lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Kemudian kita beranjak kepada how. How itu bagaimana cara membuat sebuah text recount. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin membuat sebuah recount text. Yang pertama, fokus pada individu dan gunakanlah subjek I atau we. Yang kedua, gunakan kata yang menjelaskan waktu kapan seperti after lunch dan kata yang menjelaskan di mana peristiwa tersebut terjadi, misalnya in the garden. Tulislah menggunakan kata lampau atau past tense seperti menggunakan kata had untuk kata have. Kemudian visited untuk kata visit. Selanjutnya gunakan action words seperti helped atau crushed. Secara teori, umumnya recount text memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah orientation atau pengenalan. Apa itu pengenalan teks? Nah, pada paragraf awal setiap tulisan sederhana biasanya berisi informasi yang merujuk pada isi keseluruhan teks. Informasi di dalam orientation ini meliputi siapa yang mengalami, di mana terjadinya, dan kapan terjadinya. Bagian yang kedua adalah event atau peristiwanya. Apa saja yang terjadi terhadap pelaku dalam teks tersebut. Nah, diceritakan dalam paragraf event. Bagian ketiga adalah reorientation atau pengenalan kembali. Di sini si penulis menceritakan secara keseluruhan yang ditulis dengan cara yang ringkas dan padat. Biasanya berisi tentang kesimpulannya atau kesan penulis terhadap peristiwa yang telah dialami. Recount text pada teks recount sering kita temui di dalam tulisan berupa biografi, diary, pengalaman liburan, pengalaman kerja, autobiografi, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh sebuah teks recount. Perhatikan ya. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant and other animals. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house, where we saw birds and reptiles, which only come out at night. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. Dad nearly fell off when he let go of the rope. During the lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Mari kita analisa bagian-bagian dari teks recount ini. Kita lihat bagian pertama adalah orientation. Di sini penulis menceritakan di mana terjadinya peristiwa, kemudian kapan terjadinya. Di sini disebutkan yesterday, kemudian tempatnya di zoo. Oke. Bagian yang kedua, paragraf berikutnya adalah events. Di sini menceritakan kejadian-kejadian apa saja yang dialami oleh penulis ketika pertama kali datang langsung ke nocturnal house.
kemudian apa yang dilakukan di sana, kemudian apa yang dilakukan pada saat lunch time, kemudian apa yang dilakukan in the afternoon, secara terperinci di situ dijelaskan. Pada bagian terakhir, ini adalah reorientation. Di sini penulis menyimpulkan perasaannya setelah mengalami kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalamannya. Oke? Ibu sudah berikan satu contoh recount text ya. Mudah-mudahan kalian paham, mudah sekali. Kemudian di sini kalian lihat kata kerja yang dipakai adalah past tense. Di sini memakai kata went, kemudian got, and then went ya. Kemudian went lagi, we saw. Oke, kemudian we went lagi, it was, tubinya pakai was, that nearly fell off, ya bukan fall off tapi fell off. Kemudian we fed some birds, bukan feed tapi fed. Kemudian di sini memakai kata saw, di sini memakai kata written, oke. Nah, ada kata to be di sini kata were, we were tired, bukan we are tired, karena kejadiannya sudah lampau.